Hijrah Diaries. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, akhlak itu memiliki kedudukan yang mulia. Tidak ada jalan menuju surga kecuali kalau kita simpulkan, maka semuanya kembali kepada akhlak yang mulia. Demikian juga jalan yang menghantarkan seorang kepada neraka, itu sebabnya kalau kita simpulkan maka hanya satu saja sebabnya, yaitu keburukan akhlak. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amalan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan tentang keutamaan akhlak yang baik. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat tinggalnya di surga nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Beliau juga pernah mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memotivasi kita untuk berakhlak baik dengan menyebutkan bagaimana sifat manusia yang kita idolakan. Bagaimana luhurnya akhlak manusia yang kita idolakan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia. Maka jika kita ingin mencari inspirasi bagaimana berinteraksi yang baik, bermuamalah yang baik kepada siapapun itu orang dengan berbagai latar sosialnya, maka kita akan temukan teladan itu pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menjadi suami yang baik, maka kita akan temukan contoh itu pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menjadi sahabat yang baik, ada contoh itu pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menjadi pemimpin, menjadi panglima perang, menjadi sosok ayah yang baik, semuanya kita bisa temukan dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang mengharapkan pahala Allah dan ganjaran di hari kiamat, serta orang-orang yang sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan akhlak baik di dalam Islam itu maknanya sangat luas. Bukan hanya sebatas akhlak kepada sesama manusia atau interaksi kepada sesama manusia. Tapi akhlak dalam Islam itu juga mencakup interaksi manusia dengan Tuhannya. Jadi seorang itu dikatakan berakhlak yang baik, beretika baik ketika dia mampu berlaku baik pada dua sisi ini. Dia bisa berakhlak baik kepada Tuhannya, kepada Allah SWT, dan dia juga bisa berakhlak baik kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk. Adapun jika seorang timpang ya dalam akhlak, dalam dia berakhlak, misalnya dia hanya berakhlak baik kepada sesama manusia, kalau diajak gotong royong ya datang, kalau orang berbicara dia jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri, orangnya murah senyum, tapi dia tidak sholat, tapi dia tidak puasa, bahkan dia tidak menyembah Allah, tidak meyakini Allah. Yang seperti ini tidak disebut sebagai akhlak yang baik. Karena akhlak baik itu ada dua macam ya. Yang paling prioritas adalah akhlak kita kepada pencipta kita, kepada Allah SWT. Kemudian baru setelah itu akhlak kepada sesama manusia. Jadi orang yang seperti ini seringkali disalahpahami ya. Oh, ini saya sudah berakhlak baik, sudah cukup. Gak sholat gak apa-apa,
Gak puasa gak apa-apa. Yang penting sama tetangga baik. Yang penting kalau ngutang dibayar. Ya. Ini belum berakhlak baik yang seperti ini. Ya, karena bagaimana bisa dikatakan berakhlak baik sementara dia tidak bisa berakhlak baik kepada Tuhan yang telah menciptakannya dari status air yang sangat hina. Dia muncul ke muka bumi berupa manusia yang sangat lemah, ya, bayi. Kemudian Allah bekali telinga, mata, pikiran, hati, kemudian dia menjadi dewasa, kemudian dia mendapatkan rizki, Allah yang beri dia rizki, beri dia kesehatan. Tapi kemudian dia menyembah kepada Tuhan yang bukan yang menciptakan dia, maka yang seperti ini adalah seburuk-buruk akhlak bahkan. Oleh karena itu, tidaklah seorang itu berbuat syirik sampai dia itu kecuali dia harus menanggalkan akhlak baiknya. Jadi walaupun dia berakhlak baik kepada sesama manusia, kalau dia tidak mengimani Allah, tidak beribadah kepada Allah, yang seperti ini tidak bisa disebut sebagai orang yang berakhlak baik. Ya, tidak bisa disebut sebagai orang yang berakhlak baik. Karena akhlak yang prioritas itu adalah akhlak kita kepada pencipta kita. Yang telah menciptakan kita, yang menyayangi kita, yang mengatur alam semesta ini. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kita bisa mendapatkan pahala besar dari akhlak baik yang kita lakukan ketika kita niatkan untuk mencari pahala di akhirat. Karena ketika seorang berbuat baik itu wajar ya, atau mungkin sering kali tersisipi niat-niat duniawi ya, mungkin ada kepentingan bisnis ya, atau ada kepentingan lain ya, kepentingan duniawi. Makanya berakhlak yang bernilai pahala itu ketika kita laksanakan, kita lakukan, kemudian yang kita cari adalah hanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian, artinya berinfak, bersedekah, menyantuni anak yatim ya. Ini adalah di antara bentuk akhlak baik. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian itu hanya mengharapkan pahala Allah, kami tidak mengharapkan terima kasih dari kalian dan tidak mengharapkan imbalan. Nah, inilah akhlak baik yang bernilai pahala. Kalau kita niatkan akhlak baik untuk kepentingan dunia, maka kita hanya mendapatkan sesuai yang kita niatkan. Ya, sesuai apa yang kita niatkan, yaitu dari kepentingan dunia tersebut. Tapi kalau kita niatkan berakhlak baik itu karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahalanya di hari kiamat. Ya. Nabi SAW makanya mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahmi yang sebenar-benarnya itu bukan orang yang menyambung silaturahmi kepada yang kerabat yang berbuat baik kepada dia. Akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi dengan sebenar-benarnya adalah orang yang menyambung silaturahmi dengan keluarganya yang berbuat buruk kepada dia, ya kan? Yang muamalahnya, interaksinya dengan dia tidak baik, gitu kan? Atau bahkan menzalimi dia. Nah, makanya ketika dia berbuat baik, tetap menyambung silaturahmi dengan kerabat yang seperti ini, ya tidak ada niat apapun, tidak ada kepentingan apapun kecuali ya karena kepentingannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah trik supaya gimana akhlak yang kita lakukan ini dapat benar pahala ketika kita lakukan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bicara selanjutnya tentang contoh-contoh akhlak baik yang mesti ada pada diri seorang muslim. Yang pertama adalah jujur. Jujur ini di dalam Islam tergolong akhlak baik, akhlak mulia yang paling agung. Makanya di dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Nabi SAW juga mengatakan tentang keutamaan sifat jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan.
hendaklah kalian bersikap jujur, karena sesungguhnya sikap jujur itu menghantarkan kalian kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menghantarkan kalian kepada surga. Tidaklah seorang itu selalu berusaha, tidaklah seorang itu bersikap jujur, kemudian dia berusaha untuk selalu jujur, melainkan akan dicatat di sisi Allah sebagai hamba Allah yang jujur. Kejujuran yang paling besar atau yang paling tinggi adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur dalam beriman kepada Allah, jujur dalam takut kepada Allah, jujur dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kejujuran yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung kejujuran yang seperti ini dalam Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah. Sesungguhnya di antara orang-orang beriman itu ada orang-orang yang jujur dalam menunaikan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW juga pernah mengatakan tentang jujur yang seperti ini, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidak ada seorang pun yang dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad SAW adalah utusannya, dan itu dia lakukan dengan jujur dari dalam hatinya, melainkan akan Allah haramkan baginya neraka. Inilah sifat jujur. Kemudian para sahabat hijrah yang kenal Allah SWT, sifat yang kedua, akhlak yang kedua adalah amanah. Bersifat amanah, yaitu bertanggung jawab dalam menunaikan amanah. Nah, sifat amanah ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar kedudukannya. Bahkan kita bisa katakan bahwa semua agama Islam ini isinya adalah penunaian amanah. Karena kita diciptakan di dunia ini membawa tanggung jawab yang besar. Jadi Allah mengadakan kita di dunia ini bukan tanpa tujuan, ya, bukan tanpa pembebanan tanggung jawab, tapi ada tanggung jawab besar yang dibebankan kepada kita. Tanggung jawab tersebut disebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, setiap kata ibadah, setiap kata menyembah di dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah wahidun, ya, mentauhidkan aku. Nah, inilah amanah terbesar yang Allah berikan kepada kita, ya, kepada manusia ini. Saking besarnya amanah ini para sahabat hijrah, saking besarnya kedudukan amanah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Ahzab ayat 72, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal jibal." Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi, demikian juga gunung-gunung. Fa'abaina an yahmilnaha, tapi mereka enggan untuk memikul amanah tersebut. Wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Akan tetapi manusia bersedia untuk menerima amanah tersebut. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang banyak berbuat zalim dan makhluk yang bodoh. Para sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat berikutnya adalah al-afaf, ya. Al-afaf itu menjaga kehormatan, ya, menjaga agama, demikian juga menjaga kehormatan. Orang yang punya sifat yang seperti ini disebut afif, ya. Orang yang menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Kalau perempuan namanya afifah, ya. Nah, sifat afaf ini, dengan bersikap afaf ini, maka seorang akan enggan mendekati perbuatan-perbuatan yang haram. Allah SWT mengatakan, "Waliyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Dan hendaklah orang-orang yang belum mampu menikah itu bersikap afaf, ya, menjaga kehormatannya, menjaga dirinya sampai dia mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mencukupkan kebutuhannya. Ya. Ini sifat afaf. Kemudian contoh akhlak yang baik berikutnya yang harus ada pada diri seorang muslim adalah rasa malu. Ya. Sifat malu ini adalah akhlak yang sangat agung, sifat yang sangat mulia yang harus ada pada diri seorang muslim.
Jika seorang memiliki sifat malu, maka dengan sifat malu tersebut akan terjaga agamanya. Karena ketika dia punya sifat malu, ya, maka dia akan malu ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah malu yang paling besar ya, malu yang paling istimewa, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata tentang keutamaan dari sifat malu ini. Wa inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara kalimat ataupun nasihat yang didapatkan oleh manusia dari nabi yang pertama adalah idza lam tastahi. Jika kamu tidak malu, maka silahkan berbuat apapun yang kamu mau. Ya, ini bukan berarti kita diperintahkan untuk berbuat apapun yang kita mau ketika kita tidak malu ya. Tapi ini maksudnya adalah celaan ya. Ini adalah ancaman dari Nabi SAW. Ketika dia tidak punya malu, kemudian dia berbuat apapun seenaknya, maka dia juga harus siap untuk menerima konsekuensi daripada perbuatan yang dilakukan. Nah, malu adalah sumber kebaikan. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Malu yang bagaimana ini maksudnya? Supaya kita tidak salah paham ya. Malu yang dimaksud di sini adalah malu yang menghasilkan tindakan-tindakan yang positif. Ya, malu yang menghasilkan tindakan yang positif. Baik itu berupa menambah semangat untuk berbuat baik, atau tindakan ya menjauh daripada perbuatan-perbuatan dosa. Itulah malu yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi tersebut. Bukan malu untuk melakukan perbuatan kebaikan ya. Sebagian orang itu kalau disuruh berbuat baik itu malu. Disuruh sholat jamaah di masjid itu malu. Saya merasa belum layak untuk ke masjid gitu. Malu. Saya masih kotor. Ini bukan malu, ini bukan al-haya'u la ya'ti illa bi khair ya. Ini bukan malu yang kata Nabi, malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan ya. Ini minder namanya, bukan malu. Jadi kalau malu itu menghasilkan energi positif ya, bukan energi negatif. Tapi kalau yang seperti itu tadi, justru dia malu berbuat baik, malu beramal soleh. Nah, yang seperti ini namanya minder ya, bukan malu. Baik para sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat berikutnya adalah asy-syaja'ah. Sifat berikutnya adalah keberanian, ya. Ini keberanian. Seorang muslim harus memiliki sifat berani. Terutama ya, sifat berani yang dimaksud di sini adalah dia berani untuk istiqomah, berani untuk tetap di atas jalan kebenaran. Ya, dia tidak peduli dengan orang yang mencelanya, dia tidak takut dengan ancaman yang ditujukan kepadanya. Selama dia berada di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan tetap pegang dengan gigi gerahamnya. Dia akan pegang seerat-eratnya. Inilah sifat keberanian. Nah, di antara bentuk keberanian itu juga adalah ketika seorang berani melawan hawa nafsunya. Nah, itulah bahkan itu hakikat daripada sifat berani itu. Hakikat daripada sifat berani itu ketika seorang berani melawan hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya, walaupun dia harus kehilangan kepentingan dunia yang sesaat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang keberanian, beliau mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Orang yang pemberani, orang yang hebat itu bukan orang yang menang ketika berkelahi. Tapi orang yang hebat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya ketika dia sedang marah. Nah, ini poinnya apa dari hadis ini? Poinnya bahwasanya keberanian, hakikat daripada keberanian itu adalah ketika seorang berani menahan hawa nafsunya, berani untuk melawan hawa nafsunya untuk tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan keberanian berani bergulat, berani apa, bukan itu ya. Tapi keberanian itu bukan itu. Keberanian itu adalah seorang mampu mengerem, menahan hawa nafsunya agar dia tetap berada di rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berikutnya, akhlak yang baik yang harus dimiliki seorang muslim itu adalah al-karam, yaitu sifat dermawan. Ya. Dari sifat dermawan ini seorang akan mendapatkan aliran pahala yang sangat besar. Banyak sekali jalan-jalan ke surga yang bisa kita dapatkan dari sifat al-karam ini. Dari sifat dermawan. Maka bersyukurlah kepada Allah SWT orang yang diberikan, yang ditanamkan dalam dirinya sifat dermawan ini. Ya, dia artinya dermawan itu dia begitu mudah untuk membantu, baik itu dengan pikirannya, membantu dengan tenaganya, atau membantu dengan hartanya, segala apa yang dia miliki untuk kebaikan, untuk tersebarnya Islam, untuk di jalan Allah SWT. Itu dermawan. Walaupun itu harus keluar banyak harta yang dilakukan, mengorbankan banyak pikirannya atau tenaganya, itu bukan pemborosan. Selama itu dilakukan untuk untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan pemborosan, tapi itu adalah kebaikan. Nah, dari sini akan muncullah aliran-aliran pahala. Allah Subhanahu wa taala makanya mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan siapa yang dihindarkan dari sifat pelit ya, di dalam dirinya, maka dia adalah orang yang beruntung. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak berikutnya yang harus ada pada diri seorang muslim adalah berbuat baik kepada tetangga. Ya, berbuat baik kepada tetangga. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Jibril selalu memberiku nasihat untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan menjadi ahli warisku. Nah, kita yang sudah hijrah ini, tugas kita bukan hanya berbuat baik untuk diri kita sendiri ya, baik untuk diri kita sendiri. Tapi kita juga harus baik untuk orang lain. Keberadaan kita harus menjadi berkah bagi orang lain, terutama orang-orang yang terdekat kita ya. Di antara orang yang terdekat dengan kita ya setelah keluarga itu adalah tetangga. Nah, maka aib bagi seorang yang sudah lama ngaji atau orang yang sudah ngaji, orang yang sudah hijrah tapi perkataannya menyakitkan tetangga, ya kan? Tindak tanduknya tidak membuat tidak nyaman tetangganya. Dan ini yang seperti ini tidak sinkron. Kalau seandainya itu terjadi, berarti ada miss ya. Berarti ada yang salah dalam perjuangan kita ini, dalam proses hijrah kita ini ada yang salah. Dalam proses kita menuntut ilmu ini ada yang salah. Mungkin niat yang salah atau mungkin caranya yang salah ya. Karena antara berakhlak baik kepada sesama manusia itu terutama tetangga ya, tetangga dengan iman yang sehat itu itu akan berjalan lurus ya. Nabi mengatakan, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Bayangkan sahabat hijrah, Nabi sampai bersumpah 3 kali. Padahal kalau Nabi itu menyampaikan nasihat tanpa sumpah itu sudah kita percayai nasihat beliau itu penting. Ya, nasihat beliau itu berharga. Apalagi nasihat yang beliau dahului dengan sumpah. Sampai sumpahnya gimana? Demi Allah nggak akan sempurna imannya. Itu 3 kali beliau bersumpah seperti itu. Siapakah yang seperti itu? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Yaitu seorang yang tetangganya merasa tidak nyaman ya dengan keberadaannya ya. Yang terakhir ya sahabat hijrah yang dimuliakan Allah SWT adalah memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi kita motivasi untuk menanamkan sifat ini dalam diri kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah itu akan berada dalam pertolongan atau akan menolong seorang hamba selama seorang hamba itu dia menolong saudaranya. Ini pelajaran bagi kita bahwa kita bisa berwasilah di antara bentuk wasilah ataupun tawasul ya. Tawasul itu mencari sarana agar doa kita bisa lebih mustajab ya, diijabah oleh Allah SWT. Ada tawasul yang dibolehkan, di antara tawasul yang dibolehkan itu apa? Tawasul dengan amal soleh. Nah, ini di antara dalil bahwasanya tawasul dengan amal soleh itu boleh, itu hadis ini.
Kata Nabi SAW, Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Nah, siapa yang ingin ditolong oleh Allah SWT, yang punya cita-cita, yang punya keinginan, maka silahkan bertawasul, carilah orang-orang yang membutuhkan, carilah anak-anak yatim, carilah orang-orang miskin, bantulah mereka, dan kita bisa bertawasul kepada Allah dengan amal soleh yang kita lakukan, agar kita mendapatkan pertolongan Allah SWT dalam setiap langkah kita. Demikian sahabat hijrah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.